malam pemirsa INEX. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kali ini bertemu lagi dengan INEX Integra Eksaminasi dalam rangka pembangunan hukum. Saya Agus Manurung akan membawakan apakah mengenai pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak bisa digugat melalui peradilan umum sehubungan dengan perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Cirebon dengan perkara nomor 56-Perdata-G/2024/PNCBN tanggal 11 Desember 2024. Intinya adalah penggugat yakni wajib pajak merasa keberatan dengan tindakan para pemeriksa pajak ini mengenai personelnya karena dinilai petugas pajak melakukan pemeriksaan asas hukum perpajakan yakni mencari kebenaran material, bahwa penggugat menyatakan seharusnya terhadap keberatan yang telah dilaporkan atau diajukan kepada pemeriksa pajak, maka pemeriksa pajak harus meneliti isi keberatan tersebut, sehingga wajib pajak merasa dengan demikian permasalahan yang ada didudukan secara material, secara senyatanya. Jadi apakah benar wajib pajak adalah telah melakukan kurangan pembayaran pajak, ataukah sebenarnya sudah benar? Hal ini sering kita jumpai di masyarakat, yakni secara nyata terjadi ketidakseimbangan antara kuasa yang dimiliki oleh para pemeriksa pajak dengan para wajib pajak. Secara fakta masih sangat belum seimbang, yakni pada saat proses pemeriksaan pajak dimulai sejak hingga penerbitan SKP, ruang-ruang pemenuhan hukum acara yang ada masih belum mencerminkan asas keseimbangan kedudukan. Saya dapat katakan bahwa SKP atau surat ketetapan pajak sejatinya merupakan suatu ketetapan yang memiliki asas eksekutorial kalau wajib pajak tidak melakukan upaya hukum, baik itu QI, keberatan hingga gugatannya. Dalam pemeriksaan perkara-perkara yang masuk ke dalam proses peradilan, hal seperti ini adalah tidak merupakan cerminan proses yang baik atau proses yang sempurna. Sebagaimana misal dalam pemeriksaan pidana, misal itu melalui proses penyelidikan, kemudian penyidikan, kemudian surat dakwaan, baru kemudian masuk ke dalam proses pemeriksaan pengadilan. Untuk selanjutnya melalui putusan pengadilan yang masih ada upaya banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Dalam perkara pajak, SKP ini mirip seperti surat dakwaan, tetapi kemudian dia bisa dapat langsung dijalankan alias memiliki kekuatan eksekutorial, sementara dalam asas peradilan yang lain semisal perkara pidana, surat dakwaan tersebut harus diuji dulu di dalam pemeriksaan pengadilan. Termasuknya dalam perkara perdata, gugatan yang didalilkan oleh satu pihak yakni penggugat, maka kemudian harus dia melalui proses jawab jinawab, kemudian melalui pemeriksaan persidangan, baru kemudian putusan, banding, hingga kasasi sampai peninjauan kembali. Dengan mekanisme urutan hukum acara di dalam pajakan ini, maka wajib pajak harus bertindak sangat aktif, karena kalau tidak aktif, SKP tersebut, CQ, seperti surat dakwaan atau surat gugatan, itu sudah memiliki nilai eksekutorial. Kalau wajib pajak menerima SKP tersebut, maka SKP tersebut harus dijalankan. Ini secara makro bedanya antara perkara pajak dengan perkara-perkara yang lain. Dalam gugatan perkara nomor 56, penggugat menyikapi atau keberatan atas perilaku pemeriksa pajak
yang tidak mau mendengarkan alasan atau proses pemeriksaan yang diharapkan dilakukan oleh pemeriksa pajak terhadap sanggahan yang diberikan oleh wajib pajak kepada para pemeriksa pajak. Maka karena yang digugat oleh wajib pajak adalah mengenai perilaku pemeriksa pajak, bukan mengenai SKP-nya, maka wajib pajak tersebut melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cirebon. Setelah proses berjalan, ada beberapa peristiwa yang kemudian menarik untuk disikapi. Yang pertama, bahwa yang digugat oleh wajib pajak adalah para pihaknya, para pemeriksa pajak, dan bukan mengenai institusi kantor pajaknya. Bukan. Itu yang pertama. Sehingga pada saat proses persidangan, para tergugat tersebut diwakili oleh para karyawan institusi pajak, maka penasihat hukum penggugat menyatakan keberatan karena yang digugat adalah personal, bukan institusi, tetapi diwakili oleh para petugas pajak dari institusi pajak itu sendiri. Hal tersebut bergulir tetap terjadinya proses pemeriksaan hingga sampai pada jawaban, pada replik hingga duplik, dan sampailah kepada putusan bahwa putusan Pengadilan Negeri Cirebon terhadap perkara tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cirebon tidak berwenang menangani sengketa demikian dengan menganggap bahwa adalah masuk dalam kategori sengketa pajak. Dan yang menarik ini, sehingga kita perlu mencermati sampai di mana sebenarnya batasan definisi sengketa pajak tersebut. Kalau kita meneliti dengan seksama aturan yang ada, maka secara dini saya beranggapan bahwa definisi sengketa pajak dalam perkara ini adalah seharusnya tidak masuk atau tidak sesuai dengan definisi sengketa pajak menurut ketentuan perundang-undangan. Oke? Maka kita bahas sekarang apakah yang dimaksud dengan sengketa pajak menurut peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 2 menyatakan pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Selanjutnya pasal 33, pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Pasal 31, pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Ayat 2-nya, pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3, pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pasal 1 angka 5, sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Maka kalau kita cermati di sini sudah mulai mengerucut. Pasal 1 angka 5 menyatakan sengketa pajak. Definisi sengketa pajak ini adalah terdeskripsi khusus dan tertulis secara nyata di dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Jadi definisi sengketa pajak ini bukan dalam artian broterem atau perluasan umum makna sebagaimana kosakata dalam bahasa Indonesia. Orang kalau menyatakan, oh ini sengketa, maka yang dimaksud definisi sengketa adalah perkara. Perkara tertentu, segala perkara yang dapat diajukan di pengadilan. Menurut Undang-Undang Pajak ini berbeda. Tidak demikian definisinya. Jadi definisi sengketa pajak adalah khusus mengenai sengketa yang timbul dalam perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding. Yang pertama, atau gugatan kepada pengadilan pajak. Mohon dicermati. Jadi sengketa pajak ini relevansinya khusus terhadap keputusan yang dapat diajukan banding. Putusan yang dapat diajukan banding ini adalah, misal, setelah dikeluarkannya SKP, kemudian wajib pajak melakukan QA atau Quality Assurance, ternyata tidak sesuai dengan kebenaran yang diasumsikan oleh wajib pajak, maka wajib pajak kemudian mengajukan yang namanya keberatan. Ini hukum acara khusus, namanya keberatan, yakni terhadap hal-hal apa saja yang menurut wajib pajak adalah belum benar. Dengan demikian maka wajib pajak mengajukan keberatan. Setelah pengajuan keberatan ini, kemudian wajib pajak akan menerima keputusan, yaitu terhadap keputusan keberatan tersebut. Nah, keputusan terhadap keberatan inilah yang namanya ajukan banding. Jadi poin pertama, sengketa pajak adalah terhadap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding. Itulah namanya sengketa pajak dalam poin pertama. Oke. Jadi definisinya sengketa pajak adalah bukan menurut tata bahasa umum, menurut penilaian umum, tidak. Sengketa pajak maknanya khusus, yakni sengketa dapat dikeluarkannya putusan yang dapat diajukan banding, yakni terhadap keputusan keberatan. Yang pertama. Yang kedua, atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak. Jadi, di samping mengenai putusan yang dapat diajukan banding, maka sengketa pajak juga memiliki definisi terhadap gugatan kepada pengadilan pajak. Artinya apa? Bahwa setelah banding tersebut semisal ditolak, maka yang berlaku adalah kemudian surat ketetapan tertentu. Surat ketetapan tertentu tersebut kemudian akan dijalankan secara paksa oleh kantor pajak. Nah, terhadap pelaksanaan paksa ini, yakni pelaksanaan penagihan dengan surat paksa, maka wajib pajak dapat melakukan gugatan atasnya. Artinya bahwa sengketa pajak sangat strikt dibatasi terhadap pemahaman satu, terhadap
keputusan yang dapat diajukan banding, yakni keputusan terhadap keberatan wajib pajak. Yang kedua adalah gugatan kepada pengadilan pajak, termasuk gugatan pelaksanaan penagihan. Sehingga definisi sengketa pajak adalah khusus mengenai kedua hal tersebut. Pasal 1 angka 6, banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ini menegaskan kembali orian tadi di depan bahwa keputusan yang dapat ajukan banding yang dimaksud adalah keputusan terhadap keberatan yang sudah diajukan oleh wajib pajak kepada Dirjen Pajak. Pasal 1 angka 7, gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Maksudnya adalah gugatan ini ada dua macam, yaitu gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak dan kepada keputusan. Artinya apa? Bahwa wajib pajak yang telah menerima SKP, misal dia tidak melakukan upaya QA, Quality Assurance di Kanwil, atau tidak melakukan upaya keberatan, maka wajib pajak dapat langsung mengajukan gugatan ke pengadilan pajak. Ingat, gugatan di dalam pengadilan pajak berbeda makna dengan gugatan pada perkara perdata yang lain, karena gugatan dalam pengadilan pajak dimaksudkan adalah dia menghasilkan putusan yang terakhir. Kalau dalam perkara umum, maka penggugat adalah mengajukan gugatan terhadap hal-hal yang menurut dia semisal telah terjadi perbuatan melawan hukum ataukah terhadap perbuatan wan prestasi. Tetapi kalau di dalam pengadilan pajak, gugatan adalah langkah hukum atau upaya terakhir, yakni setelah melalui proses terhadap SKP tersebut mau digimanakan. Alternatif upayanya adalah melalui keberatan. Sebelum keberatan dapat didahului oleh QA atau Quality Assurance. Terhadap keputusan keberatan tersebut kemudian dapat mengajukan banding. Banding itu kalau dikira belum sesuai dengan kebenaran yang diinginkan, maka wajib pajak melakukan yang namanya gugatan. Atau sejak menerima SKP, wajib pajak merasa bahwa ini saya langsung mengajukan gugatan ke pengadilan pajak. Boleh. Artinya gugatan selalu memiliki relasi dengan keputusan. Kemudian pasal 31, pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak khusus. Jadi pengadilan pajak itu tugas dan wewenangnya khusus memeriksa dan memutus sengketa pajak. Definisi sengketa pajak sudah diuraikan sebelumnya. Kemudian pasal 31 ayat 2, pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pasal 31 ayat 3, pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kemudian berdasarkan peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 202 Tahun 2015 tentang
Tata Cara dan Pengajuan Keberatan menyatakan surat keberatan adalah surat yang diajukan oleh wajib pajak pada Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau SKP atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pasal 1 angka 30 menyatakan surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. Mulai tergambar di sini, maka secara konklusi berdasarkan isi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak, junto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 Tahun 2015 tentang tata cara dan pengajuan keberatan, junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, maka dapat kita sarikan sebagai berikut. Pengadilan pajak adalah khusus menangani, memeriksa, dan memutuskan perkara yang merupakan sengketa pajak. Sehingga kompetensi pengadilan pajak adalah khusus menangani terhadap sengketa pajak dan tidak menangani perkara selainnya. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat berwenang. 1. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding, yakni banding terhadap penolakan Dirjen Pajak atas upaya keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. 2. Atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Yang ketiga, gugatan ke pengadilan pajak, yakni upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga upaya gugatan ke pengadilan pajak ini terhadap pelaksanaan penagihan pajak, yakni pelaksanaan surat paksa atau surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang dalam rangka penagihan pajak atau keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak atau pelaksanaan penagihan lainnya. Terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, yakni apabila wajib pajak tidak terima atas putusan banding, maka wajib pajak dapat selanjutnya mengajukan upaya hukum berupa gugatan kepada pengadilan pajak. Oke, sehingga sengketa pajak di sini itu limitatif definisinya, bukan menurut pemahaman umum segala yang berhubungan dengan pajak maka disebut sengketa pajak. Salah besar, tidak demikian. Bahwa definisi sengketa pajak tersebut sesuaian dengan
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil sidang rapat pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan tanggal 15 Desember tahun 2022, di mana pada halaman 11 angka 3 secara lengkapnya adalah berbunyi: putusan dan atau tindakan faktual di bidang perpajakan, kepabeanan, dan atau bea cukai oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan kewenangan absolut pengadilan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sebagai contoh, pencegahan, penyegelan, dan atau pemblokiran oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini yang sering digunakan sebagai alibi atau penyesatan yang sering dilakukan dalam jawab jinawab oleh petugas pajak, bahwa berdasarkan SEMA RI nomor 1 tahun 2002 ini secara general dimaksudkan di dalam kewenangan absolut pengadilan pajak, tetapi tidak dituliskan mengenai sebagai contoh. Mohon dicermati, bunyi SEMA itu juga menuliskan mengenai sebagai contoh. Itu tertulis di SEMA tersebut. Tulisan sebagai contoh itu masuk di dalam bunyi SEMA tersebut. Seringkali itu tidak dituliskan oleh para pemeriksa pajak, sehingga secara gramatikal dia mengkategorikan segala rumusan tindakan faktual tentang perpajakan, kepabeanan, dan atau bea cukai merupakan kompetensi absolut pengadilan pajak. Mereka tidak menuliskan ada kata-kata sebagai contoh, yakni pencegahan, penyegelan, dan atau pemblokiran oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sementara tulisan sebagai contoh ini bersesuaian dengan gugatan yang bertemakan mengenai pelaksanaan penagihan pajak. Artinya kompetensi absolut pengadilan pajak benar-benar terbatas kepada sengketa pajak. Pertanyaannya kemudian adalah bahwa dalam perkara ini para petugas pajak itu digugat ex personal oleh wajib pajak terhadap tindakannya yang tidak mencari kebenaran material. Jadi ini kompetensi pengadilan pajak atau bukan? Jawabannya adalah tentu tidak. Terhadap perilaku atau tindakan para pemeriksa pajak, masukkah dalam kategori itu? Kalau itu memang mau dipaksakan ke arah kompetensi absolut pengadilan pajak, silahkan undang-undangnya diganti. Mari silahkan baca bunyi undang-undangnya, mari silahkan baca SEMA nomor 1. Saya kira cukup menarik. Terima kasih, salam sehat, salam cerdas. See you.